Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini saya ingin bercerita tentang seorang istri yang tidak tahu apa itu rasa bersyukur, sehingga akhirnya mengubah statusnya menjadi single parent. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Mumu. Si Mumu ini seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin mudahnya orang-orang untuk berkomunikasi, si Mumu juga tidak mau ketinggalan. Ia lalu membuat akun sosial medianya. Di situ mulailah dia men-sharing foto dan video-videonya ke dunia maya. Dari situ juga dia berkenalan dengan orang-orang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari luar negeri. Ya, walaupun mungkin tidak mengerti bahasanya. Lalu dari sekian banyak teman sosial medianya, ada 1 orang pria yang intens mengomentari setiap postingan si Mumu. Komentarnya kadang-kadang membuat Mumu tertawa, hingga Mumu pun penasaran dan akhirnya selalu membalas komen-komen si pria tersebut. Dari kolom komentar, mereka pun mulai beralih ke nomor WA. Mulailah mereka chat-chatan. Kadang-kadang mereka melakukan video call. Tentu saja hal itu dilakukan si Mumu tanpa sepengetahuan suaminya. Si pria mengaku bekerja di sebuah perusahaan, dan dia juga bilang kalau usianya baru aja menginjak 22 tahun. Dari percakapan-percakapan yang intens tersebut, si Mumu pun mulai baperan. Sedikit demi sedikit, ia mulai lupa kalau ia adalah seorang istri dan ibu dari seorang anak. Si pria berusia 22 tahun, sedangkan si Mumu hampir memasuki kepala 4. Ya, bisa dibilang lah si Mumu ini tidak mempedulikan perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Pokoknya ketika sedang chat-chatan dengan si Brondong, si Mumu ya mulai merasa muda kembali. Setelah beberapa lama berkomunikasi hanya melalui WA, mulailah mereka merencanakan pertemuan. Pertemuan yang pada akhirnya benar-benar membuat Mumu lupa diri. Ternyata si Brondong lebih tampan dari sewaktu mereka video callan. Melihat ketampanannya, si Mumu yang awalnya berniat mengaku janda beranak 1, malah berubah pikiran. Ia mengaku pada si Brondong kalau ia adalah perawan tua dan belum pernah menikah. Si Brondong tidak mempermasalahkannya. Akhirnya mereka pun berpacaran. Si Mumu jadi semakin gak betah tinggal di rumah. Pokoknya yang ada di pikirannya ya cuma si Brondong gitu. Dia ingin sesering mungkin berjumpa dengan pacar barunya. Bahkan apapun keinginan si Brondong, si Mumu sebisa mungkin mengabulkannya. Saking bucinnya, mereka bahkan membuat akun sosial media bersama di sebuah platform medsos. Dan dengan berani, mereka memasang foto mesra mereka untuk dijadikan foto profil. Dan karena tindakan tersebut, terbongkarlah perselingkuhan mereka. Suatu saat, anak perempuan si Mumu yang saat itu sudah beranjak remaja, gak sengaja melihat akun sosmed bersama si mama dengan selingkuhannya. Terkejutlah si anak. Lalu si anak menunjukkan foto tersebut kepada ayahnya. Suami si Mumu cuma terdiam, sekaligus dalam hati ngerti gitu kenapa akhir-akhir ini istrinya jarang di rumah. Begitu si Mumu pulang ke rumah, pecahlah pertengkaran. Suaminya tidak mau panjang lebar. Ia langsung minta Mumu untuk memilih antara dia atau si Brondong. Dan dengan sombongnya, si Mumu bilang lebih memilih pacar barunya. Anaknya ya cuma bisa nangis dengar ucapan mamanya. Si Mumu pun mengepak barang-barangnya untuk pergi bersama si Brondong. Si anak berusaha menahan, tapi si ayah cuma bilang dengan penuh keyakinan, "Udah, biarkan aja mamamu pergi. Entar kalau kena batunya, pulang juga nya dia nanti, tengoklah." Kayak gitulah kata ayahnya ya kan. Sekali lagi si suami bertanya, apa benar si Mumu mantap mau bercerai dengannya? Dan dijawab dengan tegas iya oleh si Mumu. Katanya si Brondong mau nikahin dia. Hubungan mereka sangat serius katanya. Akhirnya sang suami menyerah. Besoknya ia layangkan gugatan cerai ke si Mumu. Anak mereka diasuh neneknya, yaitu ibu si Mumu. Karena mungkin si ibu merasa bersalah kali ya pada menantunya, sehingga ia menawarkan diri untuk mengasuh cucunya tersebut. Suami Mumu gak bisa gitu membawa anak mereka bersama dia, dikarenakan pekerjaannya yang kadang-kadang suka keluar kota. Si suami pun berjanji akan mengirimkan uang bulanan untuk anaknya. Dan hal itu benar-benar dilaksanakannya. Ia tidak pernah lupa mentransfer uang ke anaknya. Kalaupun ia sudah pulang, ia sempatkan menjenguknya. Lalu, bagaimana dengan kisah si Mumu dengan Brondong barunya?
Ternyata kisah cinta yang berakhir indah yang diharapkan Mumu tidak menjadi kenyataan. Si pria ternyata cuman memanfaatkan uangnya. Dia memang bekerja, tapi cuma sebagai cleaning service dengan gaji yang gak seberapa. Sedangkan si Mumu walaupun bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi gajinya ya termasuk besar gitu. Karena si Mumu adalah pekerja yang paling lama bekerja di rumah majikannya. Tapi saking buncinnya, si Mumu jadi lebih memprioritaskan si Brondong daripada pekerjaannya. Hal itu membuat si Mumu jadi sering-sering bolos bekerja. Tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh sang bos, sehingga si bos mengambil tindakan tegas dengan cara memecatnya. Nganggurlah si Mumu ini ya kan. Nah, gara-gara itu mulai rengganglah hubungan dia dengan pacarnya. Begitu si Mumu menagih janji si Brondong untuk menikahinya, dengan kejam si Brondong bilang gak mau, karena ia sendiri sebenarnya sudah mau dijodohkan keluarganya di kampung. Murkalah si Mumu, mencak-mencak dia. Tapi mau mencak-mencak gimana pun si Mumu gak peduli si Brondong. Bahkan si Brondong langsung mengemas pakaiannya terus meninggalkan si Mumu. Ya rupanya si Brondong memang cuma mau duitnya si Mumu gitu. Lalu akhirnya karena gak tahu mau kemana lagi dan uang pun dah habis, mau tak maulah si Mumu menahan rasa malu kembali ke rumah mamanya. Melihat si Mumu kembali, ngamuklah si nenek, bahkan dijambaknya rambut si Mumu. Anak si Mumu mulai melerai mereka. Nasib baik si Mumu, anaknya memberinya maaf dan minta si Mumu tinggal bersamanya lagi. Sebenarnya si nenek gak sudi ya menerima si Mumu, tapi karena demi cucu, ya diturutinya lah kemauan si cucu. Akhir cerita sampai sekarang si Mumu masih menjanda dan gak pernah dengar kabar lagi kalau ia punya pacar. Sedangkan mantan suaminya sudah menikah kembali. Tapi tetap sang mantan suami mengirimkan uang bulanan untuk anak mereka. Dan seminggu sekali sang mantan datang untuk menjenguknya. Begitulah akhir kisah si Mumu dan Brondong penipunya. Yang bisa saya simpulkan adalah jika Anda sudah memiliki pasangan yang bertanggung jawab terhadap Anda dan anak Anda, jangan coba-coba cari kebahagiaan lain di luar sana. Karena biasanya sering terjadi seseorang yang terus-terusan mencari kebahagiaan lain akan zonk hasilnya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.